Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan mubarakatan wa salaman atiran indillah. Tahiyatul Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an na'udzu billahi minasyaitonir rajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Wa qala aidan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azzakumullah. Para ayahanda, para ibunda, para segenap sivitas akademika PPTQ Ibnu Abbas, para wali santri, dan semua pemirsa Ibaska TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini marilah kita kuatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perdalam kesadaran kita betapa banyaknya, betapa melimpahnya anugerah yang telah kita rasakan bersama, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat istiqomah di dalam menjadi abdullah, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kenikmatan juga yang malam hari ini bisa kita rasakan adalah kita bisa mengikuti majelis imani ini, majelis Qur'ani, di mana kita akan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya yang berkaitan dengan kepengasuhan atau parenting. Mudah-mudahan para ayahanda, para ibunda, kehadiran kita pada acara malam hari ini setidaknya kelak akan menjadi bukti, akan menjadi alasan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita sebagai orang tua telah berusaha, telah berikhtiar untuk menjadikan diri kita orang tua yang baik, ya, diantaranya dengan terus-menerus meningkatkan wawasan kita tentang kepengasuhan, kewajiban-kewajiban kita yang Allah minta, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tekankan. Dan salah satu caranya lagi adalah bagaimana kita mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak mengisahkan tentang bagaimana para nabi dan rasul terdahulu mendidik anak-anak mereka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, arsyadakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini, pada Quranic Parenting seri yang ke-21 ini, kita akan mentadabburi surah Yusuf ayat yang kelima, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida innasyaitana lil insani aduwwum mubin. Nabi Yakub berkata kepada Nabi Yusuf, anaknya yang ketika itu masih sangat belia, ya bunaya, wahai ananda. Sama, ini adalah jawaban dari seorang ayah yang penuh sayang, penuh cinta kepada anaknya, balasan atas
panggilan sayang yang diberikan oleh anaknya pada ayat sebelumnya yang memanggil bapaknya ya abati, ya bunayya, wahai ananda, la taqsus, janganlah engkau menceritakan ru'yaka, mimpimu, mimpi engkau, ala ikhwatik, kepada saudara-saudaramu, fayakidu laka kaida, maka kalau engkau menceritakan mimpimu itu kepada mereka, mereka akan memperdayamu. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan, lil insan, bagi manusia, aduwwum mubin, adalah musuh yang nyata. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azakumullah. Mari kembali kita mentadabburi sepotong kisah tentang hubungan seorang ayah dan anak yang Al-Quran abadikan, yang disebut sebagai ahsanul qasas, cerita yang terbaik. Dan kita meyakini sepenuhnya tidak ada satu kalimat pun, bahkan satu kata pun, bahkan satu huruf pun di dalam Al-Quran yang sia-sia, ya. Tidak ada. Itu semua yang Al-Quran abadikan atau yang Al-Quran sebutkan itu yang tidak ada maknanya. Pasti bermakna, pasti istimewa, dan mengandung pelajaran yang besar bagi kita untuk kita tadabburi. Termasuk dialog antara Nabi Yakub dengan anaknya Nabi Yusuf pada ayat yang kelima dari surah Yusuf ini, ketika Nabi Yakub merespon apa yang disampaikan oleh anaknya, ya, di mana anaknya mencurahkan kegundahannya, ya, atau menyampaikan kepada ayahnya tentang apa yang ia lihat dalam mimpinya, di mana ia menegaskan ra'aitu ahada asyara kaukaba, aku melihat dalam mimpiku ada 11 bintang, wasyamsa, dan matahari, wal qamara, dan rembulan, ra'aituhum li sajidin, aku melihat mereka itu bersujud kepadaku. Nah, bagaimana sang ayah yang penuh kasih sayang ini menjawab kegundahan anaknya yang masih belia ini? Yang pertama dijawab oleh ayahnya atau Yakub itu bukan menjelaskan tentang apa makna mimpi tersebut, ya, bukan menjelaskan tentang detail-detail siapa itu 11 bintang, siapa itu 1 matahari, siapa itu 1 bulan, tetapi jawabannya apa? Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Ya. Yang dilakukan oleh Nabi Yakub adalah langsung mewanti-wanti, memberikan peringatan kepada anaknya, ya, meskipun ini masalah yang gawat, yang penting tetapi tetap memanggil dengan panggilan sayang, ya bunaya, ya. Jadi ini pelajaran juga bagi kita para ayahanda, para ibunda, segenting apapun, ya, apa yang ingin kita sampaikan, seberat apapun, seseram apapun, ya, panggilan sayang, ketenangan dalam menyampaikan, ya, itu tetap harus ada, karena itu adalah kunci pembicaraan. Ya. La taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Janganlah engkau menceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, maka mereka akan memperdayamu. Ya. Ini merupakan bentuk kekhawatiran dari Nabi Yakub akan apa yang mungkin terjadi atas anaknya Yusuf, sebagaimana yang dijelaskan oleh para mufassir, diantaranya dalam tafsir Al-Jalalain, ya, bahwasanya ayat ini merupakan bentuk kekhawatiran Nabi Yakub, ya, akan kemudaratan atau bahaya yang akan terjadi pada Nabi Yusuf, ya, karena Nabi Yakub khawatir saudara-saudaranya ini nanti akan dengki kepada adiknya Yusuf. Mereka akan dengki kepada adik mereka, yaitu Yusuf alaihissalam,
Ya, karena mereka akan bisa menakwilkan mimpi tersebut, atau setidaknya mereka akan bertanya kepada ahlu ta'wil. Ya, ini mimpi apa? Kok mimpi aneh? Ya, kadang kan anak-anak suka bercerita. Ya, ini juga menunjukkan tabiat anak ya, menceritakan kepada teman sebayanya atau kepada kakak-kakaknya, ya, sesama anak-anak, ya, atau yang lebih besar, ya, tentang apa yang dialaminya. Nah, ini sudah diwanti-wanti oleh Nabi Yakub, jangan sampai diceritakan. Fayakidu laka kaida, khawatir kedengkian itu, ya, ketika mereka mengetahui takwilnya, mereka akan dengki, mereka akan iri, dan itu akan membawa mereka untuk melakukan kejahatan atau tindakan-tindakan yang membahayakan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, ini ikhwafil arsyadakumullah, sebagaimana yang disebutkan dalam tafsir Al-Jalalain. Ya. Kemudian berikutnya Nabi Yakub menegaskan, inna syaitan lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang nyata. Ya, musuh yang nyata. Nah, ini juga menegaskan bahwasanya sumber keburukan, kejahatan, kedengkian, kemudian tindakan-tindakan yang bahaya, membahayakan diri dan orang lain, itu sumbernya, penyebabnya itu adalah godaan syaitan. Ya, jadi ini juga peringatan dari Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, bahwasanya setan itu akan berusaha terus-menerus untuk membisikkan kedengkian, rasa iri, rasa hasad, ya, permusuhan di antara sesama manusia, bahkan ketika mereka bersaudara. Apalagi hubungan antara Yusuf dan kakak-kakaknya, 11 kakaknya ini berpotensi untuk itu, ya, berpotensi untuk terjadi iri dengki, ya, karena ini anak yang disayangi oleh Nabi Yakub, ya, sebagaimana nanti kita jelaskan pada ayat-ayat berikutnya. Kemudian juga hubungan mereka itu adalah saudara tiri, ya, jadi satu ayah beda ibu. Nah, ini kalau ada celah-celah atau potensi kedengkian, permusuhan ini tidak ditutup, maka bisa menimbulkan bahaya. Dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya Nabi Yakub sebagai orang tua, beliau mempunyai al-wa'yu al-amni, mempunyai kesadaran, mempunyai sensitivitas akan keamanan, ya, mempunyai sense of security, mempunyai kepekaan, ya, tentang masalah amni atau masalah amniah, masalah keamanan, apa yang mungkin saja terjadi atas anaknya. Dan ini penting untuk kita contoh, para ayahanda, para ibunda, terutama para ayah, bagaimana kita sebagai orang tua itu harus mempunyai tadi al-wa'yu al-amni, kesadaran, kewaspadaan dari sisi keamanan pada anak kita yang masih kecil. Jangan sampai dia terjatuh, jangan sampai dia terpeleset, jangan sampai kita terlambat respon. Dia makan sesuatu yang bahaya, ketika dia sakit jangan sampai kita nyantai-nyantai saja, tidak ada respon. Bahkan seharusnya sebelum sakit kita sudah melakukan tindakan-tindakan yang menjaga dia dari sakit tersebut. Jadi kita sebagai orang tua harus mempunyai langkah-langkah yang preventif dan antisipasif, menjaga anak kita agar tidak terjatuh dalam bahaya apapun, baik itu bahaya secara keamanan fisik, ya, atau bahaya dari psikologis, dari sisi mental, dan bahaya dari sisi pemikiran, pergaulan. Ini kita sebagai orang tua harus mempunyai langkah-langkah yang preventif dan antisipasif. Kita harus mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi yang itu membahayakan anak-anak kita. Ini dicontohkan oleh
Nabi Yakub ketika memberi jawaban kepada anaknya Nabi Yusuf. Sebagai orang tua harus mempunyai wahyu kesadaran, sensitivitas akan keamanan dan keselamatan anaknya dalam berbagai sisi, dalam berbagai kondisi. Ini yang pertama. Kemudian berikut, ternyata kesadaran ini bukan dilakukan oleh Nabi Yakub untuk dirinya sendiri, tetapi juga disampaikan kepada anaknya. Jadi al-wa'yu al-amni ini bukan hanya ada pada Nabi Yakub secara pribadi, bukan langkah-langkah preventif dan antisipasif tadi, tetapi juga dia menyadarkan kepada anaknya untuk mempunyai kepekaan ini. Meskipun belum tentu ketika anaknya bercerita itu bakal terjadi apa yang dikhawatirkan, belum tentu, wallahu a'lam. Tetapi dia mengingatkan hal-hal yang bisa saja itu bisa membawa kepada kemudaratan atau bahaya. Jadi di sini kita bisa mengambil ibrah bagaimana Nabi Yakub menanamkan al-wa'yu al-amni ini, fayakidu laka kaida. Kalau begini-begini nanti akan terjadi bahaya. Kalau begini nanti akan jadi musibah. Nah, ini penting sekali ayahanda, para ibunda, bagaimana selain kita sendiri mempunyai kepekaan, sensitivitas dari sisi keamanan dan keselamatan, kita juga harus menanamkan itu kepada anak kita. Apalagi kita sadar sepenuhnya kita tidak bisa menjaga mereka 24 jam. Bahkan ketika mereka masih kecil, bahkan ketika mereka masih di rumah bersama kita. Mungkin kita 24 jam bersama mereka, tidak. Bagian kita harus bekerja, bagian kita harus beraktivitas. Setidaknya kita kadang tertidur, sehingga mungkin anak-anak kita yang masih balita bangun. Kalau balita mungkin tidak mungkin kita tanamkan itu jika belum bisa bercakap-cakap atau berkomunikasi. Mungkin kalau kita ambil dari apa yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf yang sudah pada usia menjelang remaja ini, ya ini penanaman yang luar biasa, terutama dalam kondisi orang tua tidak bisa bersama dengan anaknya. Apalagi ketika anak kita jauh dari kita, apakah dia sekolah di tempat yang jauh, pesantren, atau kuliah di luar kota, apalagi di luar negeri, apalagi seorang anak perempuan jauh dari orang tuanya. Nah, ini penting sekali untuk kita, para ibunda, kita mendengarkan berbagai kejahatan semakin merajalela, semakin banyak, semakin bervariatif, human trafficking, kemudian prostitusi anak, kemudian kita sering mendengarkan kabar penculikan, sihir, hipnotis, bullying, kemudian kejahatan-kejahatan elektronik yang banyak, anak-anak juga terjebak. Ini kejahatan-kejahatan semakin merajalela bahkan ketika anak kita berada di pesantren. Pesantren meskipun itu adalah sebuah lembaga yang insya Allah secara umum ya lebih terjaga daripada berada di luar, tetapi bukan jaminan 100% anak kita aman. Dia berinteraksi dengan temannya. Tidak semua temannya terjamin 100% baik. Dia berinteraksi dengan orang-orang di luar yang ya meskipun pihak pesantren berusaha semaksimal mungkin untuk filter ya orang-orang yang berinteraksi dengan anaknya, rekrutmen pegawai juga dengan penyaringan yang ketat, tetapi namanya manusia pasti ada potensi salahnya, pasti ada human errornya. Nah, di sini yang lebih penting untuk kita tanamkan selain kita berusaha menghadirkan lingkungan yang aman adalah sensitivitas, kepekaan, kewaspadaan pada anak kita. Ya, ini penting sekali, waqfil arsyadakum, apalagi sekali lagi di zaman ini. Dan kalau kita belajar secara khusus ya dari kisah ini, Nabi Yakub ini secara umum mengingatkan kepada Nabi Yusuf jangan mudah-mudah mengumbar info pribadi yang kita nggak tahu. Yang mendengar info itu adalah orang baik atau orang buruk, apakah orang yang tulus kepada kita ataukah orang yang menyimpan dengki atau berpotensi untuk dengki. Maka dalam sebuah riwayat Imam Ahmad sabda Rasulullah SAW, ista'inu fi injahi a'malikum bil kitman, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana kita itu untuk mensukseskan target-target kita atau tujuan-tujuan kita, atau untuk menjaga diri kita, untuk melaksanakan agenda-agenda atau misi-misi kita, itu diantara caranya adalah dengan kitman atau menyembunyikan. Ya,
bukan berbohong tapi menyembunyikan. Menyembunyikan artinya nggak perlu mengumbar apa yang kita lakukan, apa yang kita makan, ya, apa yang kita sedang singgahi. Ya, ini kalau kita dikit-dikit nge-share di medsos, posting di Instagram, di Facebook, kita lagi makan apa, kita lagi beli apa, kita lagi di mall mana, itu kita khawatir itu akan mengundang kedengkian atau hasad seseorang. Kita tidak tahu yang melihat apa yang kita posting itu semuanya baik pada kita atau tidak. Nah, ini penting sekali untuk tidak pamer, untuk tidak mengumbar informasi-informasi pribadi. Dan kalau di medsos dalam yang sering kecolongan adalah bagaimana anak-anak kita mudah memposting foto-fotonya, terutama anak-anak perempuan. Ini penting untuk kita tekankan kepada mereka, hati-hati memposting foto pribadi, ya, apalagi yang close up, dimana banyak sekali kasus-kasus sihir, tenung itu diambil dari foto. Jadi beberapa kasus yang ada sebagaimana yang dilaporkan peruqyah misalnya, dan ini kalau di Arab Saudi beberapa kali terjadi, bahkan menjadi laporan resmi, ya, bagaimana proses menyihir seseorang itu bisa dengan melalui foto. Nah, ini bahaya sekali. Belum lagi kita dapatkan sekarang aplikasi-aplikasi banyak bisa merubah muka seseorang, ya, muka seseorang ditempelkan pada tubuh orang yang mohon maaf mungkin tidak pakai pakaian, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh. Ini kalau kita tidak mempunyai sensitivitas, tidak mempunyai kepekaan, kita khawatir ini akan terjadi pada anak-anak kita. Wafil arsyadakumullah, para ayahanda, para ibunda, khususnya wali santri kita juga di Ibnu Abbas sudah kita tekankan kepada para pimpinan, kemudian kepada para tim media, ya, untuk tidak mudah-mudah mengumbar foto santri kita, terutama santriwati. Setidaknya kalau mau mengambil gambarnya adalah dari jauh, tidak close up, tidak terlalu dekat. Itu di samping menunjukkan kita tidak ada ghirah, tidak ada kecemburuan. Kita sebagai tatnya, gurunya, sebagai laki-laki mukmin kepada mukminah itu harus punya ghirah, mempunyai kecemburuan. Bagaimana foto santriwati kita bisa dinikmati oleh mohon maaf dalam tanda kutip oleh banyak orang yang kita tidak tahu bagaimana, itu harus ada ghirah, harus ada kecemburuan. Di sisi lain itu berpotensi meskipun insyaallah jarang terjadi, tapi berpotensi atau paling tidak memberi kesempatan orang-orang yang berniat jahat untuk melakukan, salah satunya adalah dengan sihir melalui foto misalnya. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita mempunyai al-wa'yu al-amni, sensitivitas, kepekaan soal keamanan untuk anak-anak kita. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah. Kemudian tentu yang kita lakukan tidak hanya menanamkan kesadaran atau sensitivitas soal keamanan diri, tetapi juga membekali anak kita dengan hal-hal yang bisa menjaga diri mereka, mengajarkan kepada mereka zikir pagi dan sore, ya, wirid-wirid penjagaan, ya, bepergian adabnya seperti apa, ketika tidur seperti apa, ya, ketika singgah di tempat yang baru baca apa, ketika mereka takut akan sesuatu apa yang dibaca, itu penting sekali kita bekali mereka. Kemudian juga penting kita bekali mereka dengan bela diri, misalnya di saat-saat tertentu mereka tidak ada yang bisa menolong mereka, ya, ada perampokan, ada penculikan, ada maling atau ada begal, dengan bela diri praktis yang kita ajarkan, setidaknya mereka bisa melindungi diri mereka sendiri, ya. Kemudian dengan wawasan-wawasan tentang modus operandi atau cara-cara para penjahat melakukan kejahatan, ya. Nah, ini penting untuk kita ajarkan kepada mereka sehingga dimanapun berada mereka setidaknya mempunyai kepekaan, mempunyai sensitivitas, dan mampu menjaga melindungi diri mereka sendiri. Demikian ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin, para ayahanda, para ibunda yang penting untuk kita garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, ya,
akan kesadaran wahyu al-amni, sensitivitas, kepekaan mengenai masalah keamanan. Sebagai orang tua kita wajib mempunyai hal itu, karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan siapa yang dipimpinnya, akan apa yang dipimpinnya. Kita semua orang tua adalah pemimpin anak-anak kita, maka kita harus memastikan mereka dalam keadaan aman, mereka terjaga dari segala mara bahaya. Ya, kemudian penting untuk menanamkan kesadaran yang sama itu kepada mereka. Ya, karena kita sadari sepenuhnya kita tidak bisa 24 jam bersama mereka. Kita tidak bisa selalu melindungi mereka, bahkan perlindungan yang kita berikan pun terbatas. Maka penting untuk kita mengajarkan kepada mereka wirid-wirid penjagaan, doa-doa yang akan menjaga diri mereka, zikir pagi dan sore, ya, azkar yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW saat singgah di sebuah tempat, saat pergi keluar rumah, saat naik kendaraan, saat mau safar, ya, saat mimpi buruk misalnya, ya, atau kondisi-kondisi yang itu membahayakan bagi anak kita, itu penting berikan. Kemudian juga kita tegaskan, kita ingatkan akan berbagai potensi-potensi kejahatan atau kriminal, terutama di medsos, ya, atau di internet, ya. Sekarang semakin merajalela banyak kasus-kasus, ya, anak-anak kita itu terhipnotis dengan game-game online, atau ketika membuka website tertentu, ya, itu langsung terhipnotis, atau bahkan sebagian ada yang kesurupan gara-gara membuka website tentang satanik misalnya. Itu banyak kasus yang kalau tidak kita ingatkan, kalau tidak kita tanamkan kepekaan akan keamanan tersebut, ini bisa mengantarkan anak kita kepada bahaya, dan yang bertanggung jawab adalah kita semua orang tua. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan. Berikutnya kita akan coba membuka chat, kalau ada pertanyaan kita jawab, kalau tidak bisa kita akhiri insyaallah. Cukup ya, insyaallah. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan, saya rasa sudah cukup jelas, ya. Sekali lagi mohon para ayahanda, para ibunda, para orang tua, ya, benar-benar memastikan anaknya dalam keadaan aman, ya, tidak bermudah-mudah untuk melepaskan anak kita bepergian sendirian misalnya, terutama anak perempuan, ya, terlepas dari perbedaan pendapat antara ulama mengenai kewajiban seorang perempuan muslimah itu safar bersama mahram, ya, terlepas perbedaan pendapat tentang itu, tetapi secara keamanan memang penting, ya, secara keamanan memang penting bagaimana kita mendampingi anak kita atau memastikan anak kita tidak mudah berpergian, kecuali sangat penting dan kecuali dengan didampingi oleh mahramnya, setidaknya yang menjaganya, ya. Ini penting untuk kita lakukan. Kemudian juga bagaimana apa yang mereka lakukan di medsos, di internet, itu penting juga untuk kita pantau, ya, karena banyak sekali kasus-kasus kejahatan, baik itu berupa sihir atau bahkan kejahatan seksual, ya, bullying termasuk, dan juga kejahatan-kejahatan yang lain di internet. Dan kewajiban kita adalah melindungi mereka, bukan hanya fisiknya, tubuhnya, tetapi juga mental mereka, spiritual mereka, pemikiran mereka, ya, dari mu'athirat sayyi'ah, pengaruh-pengaruh buruk yang ada. Qul ma tasma'un billahi fisabilil haq fastabiqul khairat nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.